Jangan mau percaya jika ada yang bilang mode My League ini adalah Master League versi Lite. Bukan. Mode My League ini tak lebih dari sekedar mode single player biasa. Itu saja, nggak lebih. Oke, Markimul, mari kita mulai ocehan tentang mode My League di game eFootball versi 3.2. Setelah selalu mengabaikan para pemain single player, akhirnya Konami merilis mode single player pada game eFootball versi 3.2. Apakah mode ini pantas disebut sebagai mode single player yang layak? Bagi saya sih antara ya dan tidak. Soalnya nanggung. Mode My League ini terkesan dibuat Konami secara terpaksa karena dua alasan. Yang pertama, karena Konami nggak bisa memenuhi target rilis Master League. Nih, bisa kita cek nih di tweet mereka beberapa tahun yang lalu. Dari akun resmi eFootball ini, mereka mengatakan bahwa mode Master League akan rilis pada akhir tahun 2023. Dan hal tersebut sampai sekarang belum bisa dipenuhi Konami. Yang kedua, seperti yang kita lihat ini di Steam DB, jumlah pemain eFootball itu selalu menurun dalam 3-4 minggu setelah rilis versi terbarunya. Salah satu penyebab hal ini karena para penggemar mode single player merasa tidak ada hal yang menarik di game eFootball. Jadi Konami perlu sesuatu untuk membuat para penggemar mode single player ini nggak kabur ke game lain seperti EFC yang lebih komplit konten single playernya. Meskipun Konami nggak dapat duit sepeser pun dari mode My League ini, tapi setidaknya dengan jumlah pemain aktif yang cukup banyak, maka Konami bisa nih pamer ke investor data tersebut supaya para investor itu senang. Oh, ternyata banyak yang main game ini. Oke, sekarang saya bahas dulu sisi menarik dari mode My League ini. Yang pertama, tentu saja fleksibilitas meskipun terbatas. Sebagai mode single player, kita nggak punya urusan dengan pengguna yang lain. Kita bisa main kapan saja dan melakukan pause kapanpun kita bermain tanpa ada pengaruh dari player lain. Hal ini mungkin terdengar nggak penting bagi kamu yang masih bujang atau tinggal sendirian di rumah atau kosan. Tapi, hal ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal bersama keluarga. Karena kamu nggak perlu khawatir ada panggilan keluarga mendadak saat sedang asik bermain. Kamu tinggal pause saja, datang urusan keluargamu, beres. Jadi nggak ada yang bakal ngamuk karena kamu nggak juga datang karena sedang asik main online dan nggak bisa di pause lama-lama. Berbeda dengan format divisi abal-abal di mode Dream Team, pada mode My League ini kita bermain dalam format liga yang sebenarnya. Jadi posisi klubmu dalam sebuah divisi tergantung juga performa tim lawan, baik dari jumlah poin maupun jumlah gol ikut berpengaruh di sini. Hal ini tentu berbeda dengan mode division pada mode Dream Team, di mana kita cuma ngejar target poin tanpa ada pengaruh dari tim lain. Kan nggak terasa seperti kompetisi, kalau menurut saya. Dan hal seperti ini akan menambah sensasi seru di My League ini jika kamu bermain pada divisi 2, misalnya di tim seri B, dan mengejar promosi untuk ke seri A. Tentu saja dengan menggunakan pemain sesuai dengan komposisi yang sebenarnya di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, pada mode My League ini kita bisa meminjam pemain untuk periode tertentu. Para pemain yang ada dalam daftar pinjaman ini sangat bervariatif karena Konami mengubah daftar pemain tersebut secara berkala. Dan sebagian dari daftar pemain tersebut terdiri dari player cards yang non-reguler. Jadi lumayan kan, kamu bisa ngincipin pemain incaran kamu, siapa tahu cocok sebelum kamu melakukan adu nasib dan judi, maksud saya gacha player cards. Sementara itu ada beberapa hal yang saya rasa menjadi kekurangan mode My League ini, yaitu fleksibilitasnya yang terasa nanggung. Karena meskipun mode My League ini adalah mode single player, tapi Konami nggak memberikan kebebasan penuh pada para pengguna.
Hal ini terlihat dari tidak bisa diubahnya durasi pertandingan dan juga game speed yang nggak bisa dirubah. Jujur li, saya termasuk orang yang nggak suka game speed default sejak eFootball versi 3, yang saya rasa terlalu cepat. Karena jika pada eFootball versi sebelumnya, kecepatannya itu dibandingkan dengan eFootball versi 3.0 itu seperti kecepatan game speednya -1. Jadi ya, memang di eFootball versi 3.0 ini lebih cepat daripada versi-versi sebelumnya. Kemudian kita juga nggak bisa melakukan save secara manual. Kalau misalnya saat bermain ada halangan, misal koneksi internet putus, kita harus pasrah kemenangan sementara yang kita dapatkan menjadi kekalahan 0-3. Dan ini sangat menyebalkan. Kemudian yang saya nggak suka, kita bisa bebas mengubah komposisi tim yang kita pakai itu kapanpun kita mau. Oke, saya nggak akan bandingkan dengan mode Master League pada PES 2017 sampai 2021 yang lebih modern. Apalagi karir mode pada game FIFA yang jelas lebih komplit aspek manajerialnya. Tapi saya akan menggunakan perbandingan dengan mode Master League pertama, yaitu pada Winning Eleven 4. Pada mode Master League pertama, kita memiliki keterbatasan untuk mengubah komposisi tim. Hal ini karena pada Master League pertama kita harus ngumpulin poin untuk membeli pemain baru. Itu pun dibatasi maksimal hanya 2 pemain per pekan yang bisa kita beli. Jadi kalau kamu ingin memenuhi jumlah 22 pemain atau satu klub, maka kita butuh 11 pekan. Itu pun kalau poinnya cukup. Hal yang menyebalkan memang, tapi itu bikin lebih greget kalau bagi saya. Tapi di mode My League, kita bebas mengubah komposisi tim kapanpun kita mau. Tak ada batasan, kecuali GP. Padahal proses tersebut bertahan dengan pemain yang ada dalam jangka waktu tertentu, termasuk salah satu hal yang bikin Master League itu terasa greget. Harusnya Konami melakukan pembatasan, misalnya ya kayak periode transfer lah. Sampai setengah musim kita nggak bisa mengubah tim yang kita pakai di awal. Kemudian yang terakhir, kamu boleh menyangkal, boleh nggak percaya, tapi realitanya scripting itu ada. Baik pada game eFootball, PES modern ataupun FIFA yang modern, yang seri terbaru maksud saya. Pada mode My League, scripting ini sangat terasa. Apalagi jika kamu menggunakan tim yang berisi pemain-pemain dengan rate 90 ke bawah. Dengan menggunakan tim seperti itu 90 ke bawah, kadang kita menghadapi pada momen tertentu tim lawan yang isi pemainnya lebih jelek, tapi bisa bermain rapi dan presisi layaknya Real Madrid saat juara Liga Champions Eropa. Dan scripting ini nyata dan terbukti secara teknis ada pada game PES 2021. Terbukti dari ada banyak banget varian gameplay mod yang terbukti bisa mereduksi scripting. Termasuk ada satu mod yang bisa mengubah nilai dari scripting ini. Apalagi jika kamu ingat pada game PES 2014, Konami memperkenalkan herd system yang berfungsi melakukan nerf dan buff secara dinamis di tengah jalannya pertandingan. Bisa berubah-ubah. Nah, jika Konami pernah melakukan itu di PES, kenapa mereka nggak melakukannya di eFootball? Yap, itulah pendapat saya akan mode My League di game eFootball versi 3.2. Sejujurnya, saya baru bisa menikmati game eFootball setelah adanya mode My League ini. Ya, saya kalau main game sepak bola, saya nggak suka main online. Ada alasannya, dan itu akan saya jelaskan lain kali. So, dengan segala keterbatasannya, mode My League memberikan variasi dalam menikmati game eFootball. Terutama untuk kamu-kamu yang suka main single player. So, seberapa puas kamu dengan mode My League? Silahkan cerita di kolom komentar.